Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, Mem telah membahas cara cepat menentukan suatu persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar penyelesaiannya, dan juga cara menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, di video kali ini Mem akan membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dan juga terdapat latihan soal untuk menguji pemahaman kalian dalam memahami materi menentukan suatu persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar penyelesaiannya, dan juga menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Tentukan bentuk persamaan kuadrat yang akar-akar penyelesaiannya negatif 3 dan 5. Nah, di sini ada beberapa cara yang akan Mem perlihatkan. Cara yang pertama adalah menggunakan kebalikan langkah-langkah dari metode pemfaktoran. Kita misalkan X1 sama dengan negatif 3. Untuk menggunakan langkah kebalikannya, ruas kanan harus sama dengan 0, maka masing-masing ruas kita tambahkan dengan 3, sehingga X1 sama dengan negatif 3 menjadi X tambah 3 sama dengan 0. Kita misalkan X2 nya adalah 5. Nah, ini sama, kita hilangkan dulu indeksnya atau X2 nya menjadi X sama dengan 5. Kemudian agar ruas kanan sama dengan 0, maka masing-masing ruas kita kurangi 5 menjadi X kurang 5 sama dengan 0. Nah, pada langkah pemfaktoran, sebelum muncul X tambah 3 sama dengan 0 dan X kurang 5 sama dengan 0, maka kita dapatkan faktornya adalah X tambah 3 dikalikan dengan X kurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita kali masuk, X kali X adalah X kuadrat, kemudian X kali negatif 5 itu negatif 5X. Selanjutnya plus 3 kali X plus 3X plus 3 kali negatif 5, negatif 15. Nah, di sini terdapat suku yang sejenis, yaitu negatif 5X tambah 3X. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat kurang 2X dari negatif 5 tambah 3 ya, kurang 15 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akar penyelesaiannya negatif 3 dan 5 adalah X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Nah, untuk cara yang kedua ini kita gunakan bentuk umum dari persamaan kuadrat yang jika akar-akarnya diketahui yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu X kuadrat dikurangi dengan X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0 ya. Nah, di sini X1 nya adalah negatif 3, X2 nya 5. Substitusikan ke dalam rumusnya menjadi X kuadrat kurang negatif 3 tambah 5 dari nilai X1 dan X2 tambah negatif 3 kali 5. Nah, kemudian langkahnya seperti biasa, kita jumlahkan dan kita kali. Hasilnya adalah X kuadrat kurang negatif 3 tambah 5 itu sama dengan 2. Negatif 3 kali 5 itu sama dengan negatif 15. Nah, di sini plus ketemu negatif bisa kita jadikan negatif, sehingga persamaan kuadrat yang akar-akar penyelesaiannya negatif 3 dan 5 adalah X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Nah, untuk cara yang ketiga dapat juga kita selesaikan dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Kita cari dulu jumlahnya menggunakan rumusnya X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Substitusikan nilai X1 dan nilai X2 ke dalam rumusnya menjadi negatif 3 tambah 5 sama dengan negatif B per A. Di sini kita selesaikan seperti biasa. Negatif 3 tambah 5 itu 2 sama dengan negatif B per A. Nah, di sini karena negatif B per A itu artinya dia pecahan, maka 2 juga kita buat memuat pecahan 2 per 1. Lanjut, kita ke hasil kalinya. Nah, hasil kali itu rumusnya adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. Substitusikan nilai X1 dan X2 nya ke dalam bentuk hasil kali. Negatif 3 kali 5 sama dengan C per A,
Kemudian kita kalikan negatif 3 kali 5 sama dengan negatif 15 sama dengan C per A. Nah, sama karena di sini C per A itu adalah pecahan, maka negatif 15 kita buat juga dalam bentuk pecahan menjadi negatif 15 per 1 sama dengan C per A. Nah, di sini perhatikan variabel yang bersesuaian dengan angkanya, diperoleh nilai A sama dengan 1, kemudian nilai B sama dengan negatif 2. Nah, kenapa jadi negatif 2? Karena di sini perhatikan negatif B sama dengan 2. Atau kalau hanya nilai B yang diminta berarti B sama dengan negatif 2. Lanjut, C sama dengan negatif 15. Substitusikan ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi 1X kuadrat. Nah, nilai A-nya tadi 1, substitusikan, tambah BX itu berarti nilai B-nya tadi negatif 2X, jangan lupa, tambah C-nya negatif 15 sama dengan 0. Di sini plus ketemu negatif bisa kita jadikan X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Ingat, jika koefisiennya 1 di depan X kuadrat bisa dituliskan, bisa juga tidak. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akar penyelesaiannya negatif 2/3 dan 7. Nah, di sini kita gunakan dua cara. Untuk cara yang pertama yaitu menggunakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jika akar-akarnya diketahui, X kuadrat dikurangi dengan X1 tambah X2 dikalikan dengan X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, di sini substitusikan nilai X1 dan X2-nya. Dalam hal ini negatif 2/3 adalah X1, 7 itu X2, masukkan ke dalam rumusnya menjadi X kuadrat kurang negatif 2/3 tambah 7 tambah dengan X1 itu negatif 2/3 kali X2-nya 7. Ini diselesaikan seperti biasa. Untuk menjumlahkan suatu pecahan dengan bilangan bulat, maka bisa kita samakan penyebutnya. Di sini negatif 2/3 berarti penyebutnya 3, maka 7 kita buat memuat penyebut 3 yaitu 21/3. KPK dari 3/1 ya, KPK-nya 3 dan 1 itu adalah 3. Kemudian kita selesaikan, hasilnya adalah X kuadrat kurang negatif 2 tambah 21 itu 19/3 karena penyebutnya tadi 3 tambah negatif 2/3 kali 7. Nah, kalau perkalian dia cukup pembilangnya saja yang kita kalikan. Negatif 2 kali 7 itu negatif 14, jangan lupa penyebutnya per 3. Nah, di sini karena masih memuat pecahan, maka kita dapat sederhanakan dengan cara masing-masing ruas kita kalikan dengan 3 berdasarkan penyebutnya. Nah, maka diperoleh 3x kuadrat kurang 19x kurang 14 sama dengan 0. Kenapa jadi kurang? Karena di sini ketemu plus dan negatif. Sehingga persamaan kuadrat yang akar-akar penyelesaiannya negatif 2/3 dan 7 adalah 3x kuadrat kurang 19x kurang 14 sama dengan 0. Nah, untuk cara yang kedua kita gunakan rumus jumlah dan hasil kali. Pertama kita gunakan jumlah dulu, X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Substitusikan nilai X1 dan X2 menjadi negatif 2/3 karena X1 nya negatif 2/3 tambah 7 karena X2 nya kita misalkan 7. Selesaikan seperti biasa. Ini karena bilangan bulat jadi kita misalkan di sini ada per 1. Selanjutnya cari KPK 3 dan 1 itu KPK-nya adalah 3. Maka awalnya 7/1 itu menjadi 21/3. Jadi 21/3 ini diperoleh dari penyebutnya kali 3, pembilangnya juga otomatis kalikan 3. Nah, selanjutnya diselesaikan seperti biasa. Ini negatif 2 tambah 21 hasilnya 19/3 karena penyebutnya 3 sama dengan negatif B per A. Setelah selesai dikerjakan jumlah, lanjut ke hasil kali. Nah, di sini hasil kali itu bentuknya adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. Substitusikan nilainya negatif 2/3 kali 7 sama dengan C per A. Selanjutnya ini kalau perkalian tidak perlu menyamakan penyebut, cukup langsung mengalihkan pembilangnya saja. Jadi negatif 2 kali 7 sama dengan negatif 14, penyebutnya tetap.
Nah, di sini diperoleh nilai-nilai yang bersesuaian adalah A-nya 3, B negatif 19, C negatif 14. Kemudian substitusikan ke dalam bentuk persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, menjadi 3X kuadrat tambah negatif 19X tambah negatif 14. Karena di sini nilai A-nya 3, B-nya negatif 19, kemudian C-nya negatif 14. Nah, di sini ketemu plus dan negatif, maka dapat disederhanakan menjadi 3X kuadrat kurang 19X kurang 14 sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang berikutnya ini X1 dan X2 nya sama-sama pecahan. Di sini kita misalkan X1 nya negatif sepertiga, X2 nya negatif 3/2. Bentuk umumnya yaitu X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kemudian substitusikan nilai X1 dan X2. X1 nya negatif sepertiga tambah X2 nya negatif 3/2 ditambahkan dengan X1 kali X2 nya. Selanjutnya ini langkahnya sama ya. Kalau menjumlahkan pecahan itu harus samakan penyebut dulu. Maka di sini KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Jadi langkahnya 6 kita bagi dulu dengan 3. Itu hasilnya 2, kemudian dikalikan dengan pembilangnya 1. Jadi 2 kali 1 itu 2. Hal yang sama juga untuk negatif 3/2. 6 bagi 2 itu 3. 3 kali 3 itu 9. Lanjut. Ini kita selesaikan. Negatif 2 kurang 9. Jadi untuk menyelesaikan tanda negatif seperti ini, kita misalkan negatif itu utang. Utang 2, utang lagi 9, jadi total utangnya adalah 11. Untuk perkalian itu kalau kita mengalihkan pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Negatif 1 kali negatif 3 itu plus 3 per 3 kali 2 itu 6. Nah, di sini walaupun 3/6 dapat disederhanakan. Nah, walaupun 3/6 dapat disederhanakan, tetapi dalam hal ini Mem ingin menghilangkan penyebutnya, jadi tidak perlu lagi disederhanakan. Nah, karena penyebutnya sama, maka masing-masing ruas kita kalikan 6. Sehingga 6x kuadrat tambah 11x tambah 3 sama dengan 0. Jadi 6 kali x kuadrat itu 6x kuadrat. Di sini negatif ketemu negatif jadinya plus. Lanjut 11/6 kalau kita kali dengan 6 tentu penyebutnya hilang. Jadi 11 sama 3/6 dikalikan 6 hasilnya 3. Nah, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif sepertiga dan negatif 3/2 adalah 6x kuadrat tambah 11x tambah 3 sama dengan 0. Untuk cara yang kedua kita gunakan rumus jumlah dan hasil kali. Pertama jumlah dulu, x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a. Substitusikan nilai x1 dan x2 nya. Dalam hal ini x1 itu negatif sepertiga, x2 nya negatif 3/2 menjadi negatif sepertiga tambah negatif 3/2. Jangan lupa sama dengan negatif B per A. Nah, di sini samakan dulu penyebutnya. KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Kemudian ini kita selesaikan. Jadi yang awalnya negatif sepertiga menjadi negatif 2/6. Awalnya negatif 3/2 menjadi negatif 9/6. Nah, jika penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Negatif 2 tambah negatif 9 itu negatif 11/6 sama dengan negatif B per A. Jika sudah selesai, lanjut ke hasil kali. X1 kali X2 sama dengan C per A. Substitusikan negatif sepertiga kali negatif 3/2. Kalau mengalihkan pecahan itu cukup pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Negatif 1 kali negatif 3 itu 3 per 3 kali 2, 6. Nah, di sini tidak perlu lagi disederhanakan, tujuannya agar nilai A-nya sama. Nah, maka nilai A yang diperoleh 6, B 11. Nah, kenapa B-nya 11? Karena di sini negatif B sama dengan negatif 11. Sama-sama memuat negatif, maka B-nya adalah 11, nilai C 3. Substitusi ke dalam bentuk persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Menjadi 6x kuadrat tambah 11x tambah 3 sama dengan 0.
Nah, contohnya, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Untuk cara yang pertama kita kerjakan seperti biasa, yaitu cari terlebih dahulu akar-akar penyelesaiannya. Nah, dalam hal ini Mem gunakan pemfaktoran. Pertama kita kalikan dulu 3 dengan negatif 8. Hasil kalinya itu adalah negatif 24. Sehingga berapa kali berapa hasilnya negatif 24, jadi dari hasil kalinya tadi. Dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, di sini kita cari dulu hasil kalinya. Nah, untuk mendapatkan hasil kali negatif 24 ini banyak faktornya ya. Yang memenuhi, yang jika dikalikan adalah negatif 24 dan jika dijumlahkan adalah negatif 2 adalah 4 dan negatif 6. Karena jika kita kalikan itu hasilnya negatif 24. Dan jika kita jumlahkan yang hasilnya negatif 2 juga memenuhi, yaitu 4 tambah negatif 6. Nah, maka dalam metode pemfaktoran yang biasa kita gunakan adalah 3x kurang 6 kali 3x tambah 4 per 3. Nah, kenapa di sini memuat angka 3? Karena disesuaikan dengan koefisien depan x kuadrat. Dari dua komponen faktornya, yang bisa dibagi 3 adalah 3x kurang 6. Jadi ada dua kemungkinan faktor itu jika dikalikan hasilnya 0. Kemungkinan pertama x kurang 2 sama dengan 0. Ini dari hasil bagi 3 bagi 3 dengan 6 bagi 3. Untuk x2 nya 3x tambah 4 sama dengan 0. Pertama ini masing-masing ruas kita kurangi 4, jadinya 3x sama dengan negatif 4. Maka nilai x2 nya itu adalah negatif 4 per 3, karena masing-masing ruas kita bagi dengan 3. Nah, untuk mencari jumlahnya kita gunakan x1 tambah x2 nya, berarti 2 ditambahkan dengan negatif 4 per 3. Di sini kita samakan dulu penyebutnya, karena 2 ini adalah bilangan bulat, jadi kita misalkan 2 per 1. KPK dari 1 dan 3 itu adalah 3, maka 2 per 1 menjadi 6 per 3. Di sini plus dengan negatif ketemu menjadi negatif 4 per 3. Selanjutnya diselesaikan seperti biasa, 6 kurang 4, 2 per 3. Nah, untuk kalinya berarti x1 kali x2. Kita kalikan 2 dikali negatif 4 per 3. Nah, jika kita mengali pecahan cukup pembilangnya saja. 2 kali negatif 4 itu adalah negatif 8 per 3. Untuk cara yang kedua ini kita gunakan cara cepatnya, yaitu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Terlebih dahulu tentukan dulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadratnya. Dalam hal ini nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya negatif 2, dan nilai C-nya negatif 8. Nah, substitusikan ke rumus jumlah, yaitu x1 tambah x2 sama dengan negatif B per A. Berarti negatif dari rumusnya, B-nya tadi negatif 2, berarti negatif 2 per A-nya 3. Negatif 2 per 3. Nah, di sini negatif ketemu negatif jadi positif. Untuk hasil kali, x1 kali x2 sama dengan C per A. Jadi nilai C-nya adalah negatif 8 per A-nya 3. Jadi menggunakan cara 1 dan cara 2 hasilnya pasti sama ya. Nah, diberikan kasus lain, persamaan kuadrat 5x kuadrat kurang 2x tambah 7 sama dengan 0 mempunyai akar-akar penyelesaian P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akar penyelesaiannya P kurang 1 dan Q kurang 1. Nah, di sini untuk langkah menyelesaikan, Mem gunakan gabungan dari bentuk umum persamaan kuadrat yang jika diketahui akar-akar penyelesaiannya dan jumlah serta hasil kali akar-akar penyelesaian. Pertama, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Di sini nilai A-nya 5, B negatif 2, serta C 7. Nah, gunakan dulu jumlah dan hasil kali. Jumlah x1 tambah x2. Dalam hal ini x1-nya itu adalah P, x2-nya adalah Q. Berarti P tambah Q sama dengan negatif B per A. Ini dari rumusnya, negatif 2 dari nilai B per A-nya 5. Jadinya X1 tambah X2 itu atau P tambah Q sama dengan 2 per 5. Lanjut di hasil kali, yaitu X1 kali X2. Berarti P kali Q sama dengan C per A, ini dari rumusnya. Jadi C 7
per A5. Setelah kita cari jumlah dan hasil kali, karena diminta adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah P kurang 1 dan Q kurang 1, jadi ini bersesuaian memuat akar-akar yang ada di persamaan kuadrat 5x kuadrat kurang 2x tambah 7 sama dengan 0, yaitu P dan Q. Maka untuk menentukan persamaan kuadrat barunya, kita gunakan bentuk umum dari persamaan kuadrat yang jika akar-akarnya diketahui. X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, di sini X1-nya adalah P kurang 1, X2-nya adalah Q kurang 1. Substitusikan ke dalam rumusnya menjadi X1 itu tadi P kurang 1, X2 itu Q kurang 1 tambah X1 P kurang 1 kali dengan X2 Q kurang 1. Nah, di sini kita selesaikan. Di sini kita dapat jumlahkan negatif 1 dengan negatif 1. Kemudian untuk P kurang 1 kali Q kurang 1 itu, kemudian P kurang 1 kita akan kalikan dengan Q kurang 1. Nah, di sini karena variabelnya berbeda jadi tidak dapat digabung, hanya dapat dituliskan seperti ini, P tambah Q kurang 2 ini diperoleh dari negatif 1 tambah negatif 1. Nah, kemudian untuk P kurang 1 dikalikan dengan Q kurang 1, P kali Q itu adalah PQ, kemudian P kali negatif 1 negatif P, negatif 1 kali Q negatif Q, lanjut negatif 1 kali negatif 1 itu plus 1. Nah, di sini kita dapat gabung. Nah, di sini dapat disederhanakan, bentuknya menjadi X kuadrat kurang P tambah Q kurang 2X tambah PQ kurang P tambah Q tambah 1. Jadi ini kenapa jadi kurang P tambah Q? Karena di sini karena nilainya sama-sama negatif. Jadi negatifnya dapat kita keluarkan. Nah, di sini memuat akar-akar dari 5x kuadrat kurang 2x tambah 7 yaitu P dan Q. Maka dapat kita ganti nilai P tambah Q dari jumlah tadi yaitu 2/5, P kali Q yaitu 7/5. Oleh P tambah Q-nya 2/5, kemudian kurang 2 dari rumusnya tadi, kemudian kurangi 2, P kali Q 7/5 kurang P tambah Q tadi 2/5 tambah 1. Selanjutnya kita selesaikan seperti biasa. Nah, di sini 2/5 dikurangi 2, kita misalkan 2/1, maka menjadi 2/5 kurang 2/1 tambah 7/5. Di sini menjadi X kuadrat kurang 2/5 kurang 2/1 tambah dengan 7/5 kurang 2/5 tambah 5/5. Nah, kenapa 1 jadi 5/5? Karena ini kita misalkan per 1, jadi KPK dari 5 dan 1 itu adalah 5, maka pembilang yang awalnya 1/1 menjadi 5/5. Selesaikan seperti biasa. Di sini 5/1 kita cari KPK-nya, X kuadrat kurang 2/5 kurang 10/5. Jadi awalnya 2/1 menjadi 10/5 dari menyamakan penyebut, tambah 7/5 kurang 2/5 tambah 5/5. Selanjutnya ini diselesaikan seperti biasa, menjadi X kuadratnya tetap kurang 2 kurang 10 berarti negatif 8/5 X tambah 7 kurang 25 tambah 5 10/5. Nah, di sini 10/5-nya tidak mesti disederhanakan karena kita akan menghilangkan penyebutnya. Masing-masing ruas akan kita kalikan 5 karena penyebutnya 5, menjadi 5x kuadrat tambah 8x tambah 10. Nah, kenapa jadi tambah? Karena di sini ketemu negatif positif. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akar penyelesaiannya P kurang 1 dan Q kurang 1 adalah 5x kuadrat tambah 8x tambah 10 sama dengan 0. Oke, untuk lebih memahami materi tentang jumlah dan hasil kali serta menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akar penyelesaiannya diketahui, silakan kerjakan latihan soal yang telah memberikan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.